Jadi dulunya itu ini masuk daerah kumuh mas. Sungai ini dulu mesti sampah mas. Sehari nggak ada sampah itu nggak mungkin saja. Terutama ketika musim hujan itu banyak sekali juga yang buang sampah di sungai. Tukang sampah loh mas, biar rano mas. Jadi kalau apa namanya warga punya sampah itu langsung cal melebu neng kali mas. Nah untuk upaya dari pemerintah itu sebenarnya sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada bahkan jauh dari tahun-tahun sebelumnya dari wali kota sebelumnya itu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi apa namanya mas slum area di daerah Pasar Kliwon ini mungkin sudah terhitung sudah banyak mas. Ada masalah apa, oke kita selesaikan. Ada masukan apa, oke kita selesaikan. Itu aja sih. Kita nggak pengen terlalu yang bertele-tele. Slum area, atau yang dikenal dengan daerah kumuh, adalah daerah di kota yang dihuni oleh orang-orang dengan kondisi kehidupan yang sangat sulit. Biasanya di daerah ini terdapat banyak rumah yang tidak layak huni, sanitasi yang buruk, dan akses yang terbatas ke air bersih. Orang-orang yang tinggal di slum area seringkali hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi banyak sekali tantangan, seperti misalnya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan akses ke pendidikan yang memadai. Meskipun tantangan yang dihadapi banyak, ternyata banyak juga orang yang tinggal di slum area tetap mempertahankan semangat dan daya juang yang kuat untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Seperti halnya dengan kedua warga lokal yang kami temui dan kami wawancarai berikut ini. Saya Setiawan, usia saya 37 tahun. Nami kula Patrio Putra, tapi panggilannya Mas Udin. Nah, umur kula niku 36 tahun mas. Kerjaan saya pemulung sehari-harinya. Kula kerjanya teng nggih iki nek awan iki ibu kula dodol sayur, gorengan, ngoten. Nah nek dalu niku apa namanya mas? Kula sing make buat jualan angkringan. Saya dari kecil sudah di sini. Nek masalah tinggalin niku kula ket lahir mas, lahir melek tangi turu niku kula ten mriki mas. Niku bedino kula ten mriki. Seingat saya, dulu waktu saya masih kecil itu banyak lahan kosong mas di sini mas, masih belum banyak pembangunan rumah. Terus tapi mulai waktu SD itu sudah mulai banyak pembangunan rumah-rumah. Puncaknya tahun 2005 itu banyak sekali penduduk yang berdatangan di sini, bangun rumah di sini. Belum lagi di sini juga banyak yang mempunyai anak banyak gitu. Di sini juga selain banyak pembangunan rumah juga banyak pembangunan kayak ruko-ruko buat toko gitu. Jadi semakin banyak bangunan gitu jadi padat. Oh kalau daerah sini itu dulu nih apa ya mas? Sebelah mriku ngoten dulu nih papringan mas. Papringan niki kali ini daerah yang dinten kene niku. Dadi kali ini tesih kaya Bengawan Solo ngono kae mas. Saya kaya Bengawan Solo. Terus niki apa rumahnya masih jarang. Jadi cuma dikit. Kalau menurut saya kenapa di sini jadi daerah kumuh itu tadi, selain lonjakan dari penduduk tadi juga banyak yang buang sampah sembarangan Pak. Terutama ketika musim hujan itu banyak sekali juga yang buang sampah di sungai. Itu sungai ini di sana.
Oh kalau daerahnya kayak gini nih, jadi dulunya itu ini masuk daerah kumuh mas. Daerah kumuh itu kenapa mas? Nah ini kali sungai ini dulu pasti sampah mas. Sehari nggak ada sampah itu nggak mungkin selesai. Nah terus warganya daerah sini mas, nggak punya dulu juga apa namanya mas? CP ngomong gitu. Nah tukang sampah loh mas, biar rano mas. Jadi kalau apa namanya warga punya sampah itu langsung cal mlebu ning kali mas. Jadi gak ono yo tukang sampah mas. Nah, terkait dengan kesehatan kondisi masyarakat di sini itu lebih ke air bersih pak. Keluhannya itu air bersih karena setiap banjir itu kan jadi banyak bawa lumpur, banyak bawa kotoran, terus jadi banyak kotoran, banyak lumpur, jadinya bawa bibit-bibit penyakit gitu. Terutama kan kalau banjir kan biasanya banyak tikus tuh pak, jadi banyak yang takutnya itu kencing gitu, kencing jadi bawa penyakit pes apa gitu. Oh nek pengaruhnya nih mas kesehatan ya. Ini ku pas banjir niku setunggalipun niku nek air mesti anu terkadang enten napa warga sing tasih buang sampai saat niki sampai sekarang niku masih ada warga yang buang sampah sembarangan ke sungai. Nah itu nyebabin apa namanya mas, nyamuk rame mas, nek malam ngeri nyokoti nyamuk. Nah terus penyakit gatal niku itu banyak diderita masyarakat sini mas, gatal sama nyamuk. Selain itu juga ada penyakit menyerang lainnya mas, tapi ya paling banyak itu penyakit kulit. Harapan buat daerah sini ya semoga pemerintah lebih memperhatikan lah daerah pinggiran kayak gini, biar lebih tertata gitu pak bangunannya, tatanan di sini, biar sampah-sampah di sini juga banyak yang ambilin dari pemerintah, maksudnya dibersihin loh, ada programnya biar daerah pinggiran kayak gini tuh lebih diperhatikan gitu, nggak kayak gini, maksudnya setiap tahun banjir, setiap tahun banyak penyakit, banyak apa gitu ya, seperti itulah pak. Intinya harapan buat pemerintah itu ya untuk pembangunan dan tata kota ya mas ya, tadi ya yang seperti yang dijelasin mas, tata kotanya itu lebih ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Nah untuk sarprasnya, untuk apa tadi mas namanya, mitigasi bencana gitu mas, mitigasi bencana nih ya ngoten niki kan pun di tembok-tembok dhuwur niki ya harapannya ora gampang banjir lah mas. Kebersihan, kelayakan fasilitas niku ditingkatke sedaya mas. Kayak nopo rumah sakit niku sing cedhak pun enten rumah sakit PKU. Nah suplai air bersih mas, alhamdulillah niku masalah air pun kirang mas, kecuali pas banjir niku penyakit nopo mawon enten mas, gatel nopo niku, kutu, gatal, kesakitan, dan kutu dan gatal, kehebohan niku enten mas. Pun nek banjir niku normal mawon mas. Oke mas. Nah untuk upaya dari pemerintah itu sebenarnya sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada, bahkan jauh dari tahun-tahun sebelumnya, dari wali kota sebelumnya itu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi apa namanya mas, slum area di daerah Pasar Kliwon ini sudah terhitung sudah banyak mas. Contohnya dari pembangunan transportasi, penanaman mindset pada masyarakat untuk hidup bersih. Selanjutnya seperti keluarga berencana lah untuk mengurangi kepadatan penduduk, serta ada satu lagi program yang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu.
dan memiliki tempat tinggal yang tidak layak. Program RTLH atau program rumah tidak layak huni. Nah, program itu diberikan oleh pemerintah dari zamannya Pak Rudi, itu sudah ada dan dilanjutkan Mas Gibran ya. Jadi bagian-bagian sekitar yang masih terdampak khususnya banjir, daerah-daerah seperti yang dulunya TPU itu yang ada pemukimannya itu diberi RTLH ya Mas ya. Itu nggak cuma bantuan seperti bantuan finansial untuk pembangunan rumah, tetapi juga seperti bimbingan-bimbingan hidup sehat dan sebagainya. Untuk bagian bantaran ini memang tidak ditujukan untuk program rumah tidak layak huni. Karena apa? Karena sebagian warga di sini yang tinggal di bantaran ini sebagian warga yang dapat dikatakan masih ngeyel lah Mas, masih tinggal di bantaran. Nah, soalnya ini bantaran itu ya udah memang nggak layak buat ditinggali lah Mas. Kalau bantaran sungai percuma tuh Mas, kalau kebanjiran lagi kan sama aja tetap nanti jadinya kumuh. Bagian dalam tanggul sana untuk yang tengah-tengah Pasar Kliwon itu udah pada dijalankan programnya. Seperti di sana itu ada rumah dengan sponsor Shopee lah, terus yang pastinya itu setiap kelurahan itu pasti ada udah ada konsolidasi sendiri dari pemerintah atau lurah setempat gitu Mas. Menurut pengamatan kami, kondisi slum area di daerah Semanggi dan Mojo didominasi oleh rumah-rumah kecil yang terbuat dari bahan sederhana seperti kayu, seng, dan triplex. Kondisi bangunan yang tidak layak ini menyebabkan penduduk slum area rentan terhadap berbagai risiko seperti kesehatan, kebakaran, dan banjir. Selain itu, keterbatasan akses ke sanitasi dan air bersih juga menyebabkan kondisi kesehatan penduduk slum area menjadi kurang baik. Sebagai mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu sosial, kami tertarik untuk mengeksplorasi kondisi slum area di daerah Semanggi dan Mojo di Surakarta. Kami menyadari bahwa slum area merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Kami juga percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dapat membantu kami dan masyarakat umum untuk mencari solusi yang lebih baik terkait masalah slum area ini. Selain itu, kami sebagai mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu sosial ingin mengucapkan apresiasi atas langkah cepat yang telah dilakukan oleh pemerintah Surakarta dalam mengatasi masalah slum area dan banjir di daerah Semanggi dan Mojo. Kami melihat bahwa pemerintah Surakarta telah melakukan berbagai tindakan yang sangat bermanfaat bagi penduduk di daerah tersebut. Kami percaya bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Solo tersebut sangat bermanfaat bagi penduduk di daerah Semanggi dan Mojo yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah Surakarta memperhatikan kebutuhan masyarakatnya dan siap untuk mengambil tindakan yang cepat dalam mengatasi masalah yang muncul. Ada masalah apa, oke kita selesaikan. Ada masukan apa, oke kita selesaikan. Itu aja sih. Kita nggak pengen terlalu yang bertele-tele, seremonial. Kami menghilangkan yang namanya seremonial. Pasang-pasang baliho yang ada muka saya itu kita nggak pengen seperti itu. Pokoknya kita pengen penyelesaian masalah-masalah yang ada di kota Solo. Makanya nanti coba ditampilin ya Pak. Kita punya 13 pembangunan fisik yang prioritas di kota Solo. Ini 13 ini titik yang tidak pernah disentuh pemimpin sebelumnya atau mungkin titik yang sempat mangkrak sebelumnya. Ini kita lanjutin dan insya Allah nanti kalau 13 ini selesai semua, kita pengen bisa bersaing dengan Semarang dan Jogja. Ya. Dan sekali lagi Solo itu jangan dibandingin sama Semarang dan Jogja loh. Solo ini bukan ibu kota, ini kotanya kecil sekali, penduduknya sedikit, APBD-nya terbatas. Tapi kita pengen mengungguli dua kota yang lebih gede dari kita ini. Apa yang disampaikan Gibran tadi merupakan suatu batu loncatan untuk kota Surakarta.
Karena dengan perbaikan kawasan kumuh, maka banyak masalah dapat teratasi, mulai dari kesehatan, tata kota, dan juga kemajuan kota Surakarta itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kota Surakarta bisa menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota Semarang dan kota Yogyakarta.